Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan dari kitab ringkasan Sahih Muslim kita sampai hadis yang ke nomor 61, bab hakikat Islam dan bagian-bagiannya. An Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'irar ra'si nasma'u dawiya sawtihi wa la nafqahu ma yaqul hatta idza dana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Dari Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu an, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Penduduk Najd jauh dari Mekah. Kalau sekarang jalan itu sudah jalan modern lurus yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa kok dikatakan gini? Karena di zaman Nabi itu bukit lembah, tidak ada jalan lurus seperti di zaman sekarang. Karena itu untuk menuju ke tempat yang sama lebih jauh. Kalau bukit itu tidak bisa dinaiki karena terjal, maka mutar. Naik pun itu berat dan jauh seandainya tidak terjal. Nah, dan sekarang aja naik bis itu beberapa jam. Itu naik bis gitu. Lah kalau jalan kaki dan jalannya tidak lurus, jalannya pasir batu, nah itu penduduk Najd tidak. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd, tha'irar ra'si, rambutnya acak-acakan, terurai gitu ya. Rambutnya acak-acakan. Ya kenapa? Ya karena kalau perjalanan di padang pasir, bukit, gersang ya, itu kalau waktunya angin, waktunya debu gitu ya. Badai pasir juga biasa gitu kalau di padang pasir gitu. Nah ini datang dari Najd menuju ke Mekah atau ke Madinah. Dan biasanya yang semacam ini itu ke Madinah. Kenapa? Karena ketika di Mekah Rasulullah SAW belum banyak pengikutnya.
Islam belum seberapa tersebar. Bahkan ketika hijrah itu sudah tahun ke-13 kenabian, itu umat Islam belum banyak, masih dikatakan sangat sedikit. Nah ini kalau datangnya ke Madinah lebih jauh lagi. Mekah Madinah itu kurang lebih 400 km, 450 km itu jalan sekarang yang tadi kita katakan menjadi jalan lurus tadi itu. Nah ini dari Najd yang lebih jauh daripada Mekah dibandingkan dengan maksudnya kalau ke Madinah, Najd itu lebih jauh daripada Mekah, dari Madinah itu. Nah, dia ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rambutnya tidak terurus, acak-acakan. Nasma'u dawiya sautih wala nafqahu ma yaqulu. Kita mendengar dengungan suaranya, tapi kita tidak paham ngomong apa itu, kok kayak gitu ngomongnya. Nah itu. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata yang ditanyakan adalah Islam. Faedah yang diambil pelajaran pertama di sini bahwa sahabat ini datang dari jauh untuk apa? Untuk belajar Islam. Sesungguhnya itu adalah jihad di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, lah orang ini dari Najd menuju kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang Islam. Dan Islam itu adalah ilmu. Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah ilmu. Apabila ilmu ini masuk, faham, dan diterima, itu artinya hidayah telah masuk. Hidayah telah masuk. Apabila hidayah telah masuk, berarti dia dapat hidayah, iman, keyakinan. Keyakinan itu ilmu yang masuk dan diterima, diakui, gitu. Mengikuti dalam hati menerima, gitu. Itu berarti dia mendapatkan hidayah, berarti dia menerima Islam, beriman. Apabila diamalkan, itulah wujud daripada Islam. Nah ini mempelajari ilmu itu, kalau ilmu itu sudah masuk, maka berarti dia mendapatkan hidayah atau mendapatkan Islam. Keluar menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah hatta sampai yarji'a, ia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan keluar kita dalam rangka belajar ini adalah diberi pahala, meskipun di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah SWT sebagai jihad yang diterima oleh Allah SWT. Dan banyak hadis tentang faedah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, faedah menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Menuntut ilmu dalam masjid, menuntut ilmu di masjid, Quran maupun sunnah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Setiap perkumpulan yang diadakan di masjid dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah majelis taklim yang mempelajari Islam dari sumbernya yang asli, Quran dan Sunnah. Ya, maka pasti Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Mereka dikelilingi oleh para malaikat
dan mereka disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. 4 hal di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Allah turunkan ketenangan. Karena itu yang punya aktivitas rutin sering bermajelis taklim, hidupnya pasti tenang. Masalah di dalam kehidupannya gampang mendapat jalan keluar. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang menghadapinya dengan hati tenang. Tidak semua orang mendapatkan jalan keluar dengan mudah. Salah satu manfaat majelis taklim adalah akhirnya jiwanya tenang. Kenapa? Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Gitu. Mereka diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Kehidupannya diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi kehidupannya dirahmati oleh Allah, keluarganya dirahmati oleh Allah, kerjaannya dirahmati oleh Allah, waktunya dirahmati oleh Allah. Bagaimana dirahmati oleh Allah? Rahmah itu adalah kebaikan dan karunia Allah. Ya. Nah, maka kehidupannya semua yang berkaitan dengannya dijadikan oleh Allah baik. Hidupnya baik, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, kerjaannya baik. Itu apabila diliputi oleh Allah dengan rahmatnya, gitu. Dikelilingi oleh para malaikat untuk didoakan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau malaikat itu dekat dengannya, maka syaitan itu jauh darinya. Kalau melemah, syaitannya menguat, malaikatnya menjauh. Jadi kayak gitu. Nah, kalau mereka dikelilingi oleh Allah, dikelilingi oleh para malaikat gitu. Kalau mereka dikelilingi, maka mereka insya Allah berada di dalam jalan yang baik terus sampai melemah. Apabila melemah, mudah-mudahan kita semakin menguat dan semakin dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah SWT menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Itu 4 hal faedah dari bermajelis ilmu di masjid. Nah, ini sahabat dari Najd menuju ke Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, 5 shalawatin fil yaumi wal laylah. Faqala hal alayya ghairuhunna? Qala la illa anta tawwa'a. Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang tadi langsung mengatakan, apakah ada kewajiban sholat bagi saya selain itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali sholat-sholat yang sunnah. Maka ada banyak. Nah, faedah yang langsung bahwa bagian Islam yang paling penting, yang paling utama, pertama apabila orang itu sudah beragama Islam adalah sholat. Nah, kenapa? Ya karena banyaknya dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu nomor 1 apabila orang itu sudah beragama Islam. Ya, karena itu difahami bahwa belajar tadi itu ini orang Islam, ya, dia sudah beragama Islam. Kalau seandainya dia belum beragama Islam, maka yang paling penting adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Tapi kalau orang itu sudah beragama Islam, menanyakan tentang Islam, maksudnya Islam yang paling pokok itu apa? Yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Berkaitan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Islam, jawaban Rasulullah SAW adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Maka tadi sudah kita sampaikan bahwa yang paling penting
Kalau orang itu sudah beragama Islam, yang paling utama dan pertama adalah sholat. Adalah sholat itu. Nanti kalau muncul pertanyaan, banyak majelis taklim, banyak ustadz-ustadz, banyak kitab yang kita baca, yang paling penting adalah tauhid yang bersih dari syirik. Gitu. Yang paling penting adalah tauhid yang bersih dari syirik. Jawabannya itu tidak salah, bahwa tauhid bersih dari syirik itu terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Nah, jadi itu terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah. Atau saya bersaksi langsung saja, saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah, yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ini kandungannya adalah menafikan segala bentuk kesyirikan, menafikan, menghilangkan atau meniadakan di dalam dirinya dan yang berkaitan dengannya, di keluarganya, di lingkungannya, gitu. Dan menetapkan ketauhidan, keimanannya kepada Allah, ketauhidan yang kepada Allah yang bersih dari syirik. Nah, itu yang pertama, ikrarnya untuk masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apabila orang itu sudah beragama Islam, sudah beriman, maka amalan yang paling utama, yang paling tinggi adalah sholat itu. Dan apabila orang Islam itu masih sholat, masih disebut sebagai ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu orang yang punya keimanan kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, kalau gitu berarti dia itu adalah Islam, asal tidak dinyatakan terjerumus dalam pembatal yang betul-betul membatalkan. Nah, itu. Dan pembahasan ulama, paling tidak jumhur ulama, bahwa tidak ada amalan di dalam Islam yang apabila ditinggal orang Islam itu jadi kafir kecuali sholat. Hanya sholatlah amalan di dalam Islam yang apabila tidak dilakukan pelakunya jadi kafir. Nah, itu. Kalau orang itu tidak puasa bagaimana? Dosa besar tapi tidak kafir. Kalau orang itu tidak zakat bagaimana? Dosa besar tapi tidak kafir. Kalau orang itu tidak sholat, banyak dalil bahwa yang tidak sholat itu kafir. Meskipun ulama berbeda pendapat tidak. Nah, tentang tidak sholat ini karena mengingkari wajibnya atau karena malas tidak sholat, itu ada perbedaan pendapat. Tapi dari sisi pembahasan tidak ada amalan yang apabila ditinggal pelakunya jadi kafir kecuali Islam. Tidak ada pembahasan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan di dalam Islam kalau tidak dilakukan pelakunya kafir, Islamnya batal. Tidak ada selain sholat, menunjukkan pentingnya sholat. Nah, sholat sehari itu 5 kali. Insya Allah kita sudah paham semua, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan fikih sholat itu fikih yang paling panjang di dalam Islam. Kalau kita lihat bukunya ulama gitu, tentang pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Islam. Fikih artinya al-fahmu. Nah, fikih isinya adalah seluruh syariat ya. Ada bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab muamalah,
bab munakaha pernikahan atau rumah tangga. Bab kalau muamalah itu bab kerjaan, bekerja, dagang dan sebagainya itu ya. Bab halal haram dalam pemakanan minuman. Bab penegakan hukum, bab segala macam. Yang paling panjang itu bab salat. Yang paling panjang bab salat. Kalau kepingin tahu, lihat kitabnya ulama yang membahas masalah syariat Islam. Fikih itu membahas seluruh syariat. Adapun kalau lengkap maksudnya, adapun kalau bab keyakinan atau tauhid atau akidah itu di dalam kitab-kitab tauhid. Nah sekarang yang bukan tauhid tapi kitab seperti itu, yang paling panjang itu adalah bab sholat. Bahkan seandainya seluruh bab itu dikumpulkan jadi satu, misalnya kitab hadis yang mencakup seluruh bab, termasuk bab akhlak, termasuk bab keimanan, yang paling panjang tetap bab sholat. Nah itu tentang sholat itu. Dan di sini yang penting orang itu sholat 5 waktu sehari semalam. Gitu. Nah, jadi faedah yang pertama di dalam jawaban Rasulullah SAW bahwa Islam yang paling utama yang berupa amalan adalah sholat. Yang kedua, sholat wajib sehari 5 waktu. Faedah yang berikutnya dari jawaban Rasulullah SAW itu disusul oleh orang Arab, oleh orang Najd tadi itu. Hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban lain dalam bab sholat selain 5 waktu? Qala la, tidak ada. Faedah yang diambil, tidak ada sholat wajib selain 5 waktu. Satu. Ya. Yang kedua, ya, bahwa kalau tidak disyariatkan di dalam Islam, maka itu bukan syariat, itu tidak termasuk ajaran Islam. Karena itu di sini mengandung makna apa ada selain itu? Tidak ada. Kalau sampai diada-adakan, nah maka itu tidak mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini penting dalam hal ini ya. Jadi pertanyaan, apakah ada selain itu? Tidak ada. Nah itu jawaban Rasulullah. Jadi ajaran Islam itu hanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Berikutnya illa an tatawwa'a, kecuali sholat sunnah. Berarti selain yang wajib ada yang sunnah. Dan sunnah dalam hal ini adalah perintah, tetapi kalau tidak dilakukan tidak sampai dosa. Jadi sunnah dalam hal ini adalah perintah yang tingkatannya di bawah wajib. Namanya perintah apabila menjalankan perintah berarti taat itu dapat pahala. Tapi apabila tidak melakukan tidak sampai dosa. Nah ini, dan pada waktu yang lalu kita telah menyampaikan sunnah itu ada 4 makna atau ada 5 makna, gitu ya. Ingat ya. Jadi sunnah yang pertama adalah hadis. Sunnah yang pertama artinya adalah hadis. Itu. Kalau ungkapan yang gampang, dasar Islam adalah Quran dan sunnah, maksudnya Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kitab Allah dan hadis. Kitab Allah adalah Al-Quran, sunnahku adalah hadis. Itu di situ. Sunnah arti yang kedua adalah yang ini ya, ibadah yang diperintah, dari ibadah yang diperintah apabila melakukan berarti taat mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan tidak sampai dosa. Ini sunnah yang ada pada pembahasan kita sekarang, tatawu nama lainnya atau mustahab. Sunnah yang ketiga artinya adalah ketetapan Allah.
ketetapan Allah secara umum. Ya. Yang orang umum mengartikan hukum alam. Hukum alam. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu sunnatullah. Gitu ya. Matahari terbit dari timur tenggelam di barat, itu sunnatullah. Kepingin panen, ya kamu harus menanam. Kepingin punya anak, ya kamu harus menikah. Itu sunnah, itu sunnatullah. Gitu. Ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah. Gitu. Kepingin belajar, kepingin pandai, ya belajar. Nah itu sunnatullah. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan sunnatullah itu ada yang syar'i, ada yang kauni. Yang kita sebutkan tadi itu adalah kauni, hukum alam. Dan ada yang syar'i yang orang umum tidak ngerti. Apa itu? Taat diberi pahala, dosa diberi hukuman atas dosanya. Itu sunnatullah. Itu ketetapan Allah SWT. Nah karena itu sunnatullah pada umat-umat terdahulu, yang kafir dihancurkan oleh Allah, yang beriman diselamatkan. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu. Sunnatullah yang telah Allah tetapkan dari dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan mendapatkan ganti dari ketetapan Allah, dari sunnatullah. Nah itu. Dan sunnah yang keempat artinya adalah tuntunan. Tuntunan itu. Apa maksudnya tuntunan? Ya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah ini namanya sunnah. Tuntunan gitu. Lawannya adalah bid'ah. Enggak ada tuntunannya di dalam agama. Gitu. Semua yang diajarkan merujuk ke Quran dan hadis Rasulullah dan merujuk kepada sahabat utamanya Khulafaur Rasyidin, semua ajaran itu adalah sunnah, adalah ajaran Islam. Enggak ada ajarannya namanya bid'ah. Itu sunnah yang kuat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Ajaranku, ajaran Rasulullah, ajaran khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah. Arti khulafa rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah. Nah itu. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan jauhi yang tidak ada ajarannya lalu diada-adakan, karena semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Lawannya sunnah tadi adalah bid'ah. Nah itu 4. Lalu ada makna yang kelima yang biasa dipakai oleh ulama di generasi awal. Sunnah digunakan untuk menyebut akidah atau keimanan. Kitabus sunnah, kitab akidah. Nah itu, dan banyak ulama-ulama yang menuliskan kitab akidah disulisi kitabus sunnah. Nah itu. 6. Dan yang 1 sampai 4 tadi itu semuanya ada dalilnya ya. Semuanya ada dalilnya. Sunnah artinya ini, sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga, sunnah yang keempat. Nah, kembali bahwa selain sholat wajib masih banyak sholat sunnah. Dan untuk mendapat kecintaan Allah, dengan ungkapan lain, supaya dicintai oleh Allah, itu justru dengan menjadi orang yang ahli sunnah, orang yang betul-betul berupaya mengamalkan sunnah. Maksudnya orang yang terus melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Untuk mendapatkan kecintaan Allah itu adalah dengan banyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Sunnah di sini maksudnya yang bukan wajib, gitu ya. Loh, untuk mendapatkan kecintaan Allah
Itu adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Lah berarti lebih penting sunnah daripada wajib. Enggak, lebih penting yang wajib, lebih besar pahalanya yang wajib, lebih mendekatkan diri kepada Allah yang wajib. Tapi itu kewajiban yang tidak boleh tidak. Sebagai orang Islam tidak boleh tidak di dalam bagian yang wajib. Kamu orang Islam, meskipun beriman, bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, terus yang wajib gak dilakukan akan diazab. Itu yang wajib. Karena itu Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada takarrub kepadaku yang dilakukan oleh hambaku gitu, melebihi apa yang aku wajibkan gitu. Nah, mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama, yang paling pokok adalah yang diwajibkan. Nah, kalau yang diwajibkan tidak dilakukan akan diazab. Setelah yang wajib wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan di antara hambaku ada yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Di antara hambaku ini setelah tadi itu, setelah tidak ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepadaku melebihi dari apa yang aku wajibkan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan di antara hamba yang beriman, yang beragama Islam, ada yang terus tidak berhenti, terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Apa maksudnya? Setelah yang wajib selesai, tidak berhenti sampai di situ, tapi terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah. Ya, setelah sholat wajib tidak langsung pergi, tapi baca zikir, dan itu tidak wajib. Setelah baca zikir sholat ba'diyah, dan itu tidak wajib. Ya. Nah terus itu. Nah belum azan sudah datang, dan itu tidak wajib. Datang sebelum azan itu tidak wajib, tapi lebih dulu datang. Sholat tahiyatul masjid, dan itu tidak wajib menurut jumhur ulama. Nah, dan sholat qobliyah, dan itu tidak wajib. Nah, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, jadi gitu. Kalau yang wajib sudah, terus yang sunnah, maka itulah sebab mendapatkan kecintaan Allah. Dan bahasa para sahabat gitu, di antara faedahnya yang ditangkap, ya, di antara faedahnya yang ditangkap itu bahwa orang Islam itu sama semuanya di dalam bab yang wajib. Ditangkap gitu. Karena itu kalau ditanya amalan apa yang paling kamu harapkan, itu tidak menjawab yang wajib. Padahal sholat yang wajib itu kan amalan yang paling besar. Nanti di hari kiamat pertama kali dihisab adalah sholatnya, maksudnya sholat wajib. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati, pertama kali dihisab hamba itu pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya dinyatakan sempurna, semuanya dinyatakan sempurna. Apabila sholatnya kurang, maksudnya sholat wajib, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku ini punya amalan sunnah, punya sholat sunnah. Berarti yang dimaksud sholat tadi itu sholat wajib gitu. Lihatlah apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Nah, meskipun sholat yang wajib itu pentingnya seperti itu, sahabat itu kalau ditanya tentang amalan apa yang paling diharapkan, itu tidak menjawab yang wajib. Yang paling saya harapkan ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tidak gitu. Kenapa? Bukan karena itu bukan yang paling pokok, tapi salah satu kandungan maknanya di kalangan tingkatan mereka yang wajib orang Islam ya sama saja. Sekarang siapa orang Islam yang tidak sholat 5 waktu?
Nah jadi gitu. Siapa orang Islam yang tidak puasa Ramadan kalau imannya seperti mereka? Nah, yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah yang sunnah. Nah jadi itu. Nah kembali bahwa ajaran Islam yang paling pokok adalah sholat. Nah sholat wajib hanya 5 waktu, tapi selain 5 waktu itu ada tatawu, sholat sunnah. Dan tadi faedah yang kita ambil, sholat sunnah itu justru yang menjadikan hamba itu dicintai oleh Allah. Kalau di dalam bahasa kita, gitu, kalau orang itu bayar hutang, ini saya bayar hutang, ini saya bayar hutang, ini saya bayar iuran wajib, ini saya itu orang yang baik. Tetapi kecintaan itu tidak karena ini, ya. Tapi kalau orang itu, kalau dia urusan iuran wajib, kewajiban dibayar semuanya. Kalau dia pada suatu ketika punya hutang juga dibayar dengan tepat waktu, ya. Dan lebih daripada itu, masya Allah, sedekahnya banyak kalau dia lagi punya. Lah, sedekah itulah yang menjadikan dia dicintai orang. Nah, jadi itu. Nah kalau yang wajib, kalau orang itu bukan orang jelek, yang wajib itu sama, gampangnya begitu. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah yang sunnah. Nah itu contoh di sahabat banyak. Salah satu contoh, gitu ya. Contoh yang gampang. Bilal ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Bilal, amalan apa yang paling kamu harapkan di dalam Islam ini? Karena aku mendengar suara langkahmu di depanku di surga. Wahai Rasulullah, saya tidak punya amalan yang paling saya harapkan. Hanya saja saya punya amalan yang mungkin inilah yang membedakan satu dengan yang lain. Apa itu? Setiap saya wudhu, siang atau malam, saya sholat 2 rakaat seperti apa yang diajarkan kepadaku, sholat sunnah wudhu. Nah itu, setiap wudhu baik siang maupun malam. Nah, dan mengisyaratkan dia menjaga kesuciannya, batal wudhu, sebagaimana Rasulullah SAW selalu menjaga kesuciannya. Nah dan itu disunnahkan. Orang itu disuruh menjaga kesuciannya, disunnahkan, gitu. Meskipun tidak dalam rangka apapun, tidak punya wudhu. Dan kalau sudah wudhu, disunnahkan sholat sunnah wudhu. Nah Bilal ini setiap wudhu, siang maupun malam, sholat seperti apa yang diajarkan kepadanya. Rasulullah SAW menjelaskan itu sebabnya, sehingga suara langkahmu aku dengarkan di surga di depanku. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya setelah sholat 5 waktu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa itu. Wasiyamu syahri Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Faqala, maka orang laki-laki dari Najd tadi itu kemudian berkata, hal alayya ghairuh, apakah ada kewajiban saya puasa selain itu? Rasulullah SAW menjawab, la illa anta tawwa'a, tidak ada lagi puasa wajib, ya, kecuali kalau sunnah masih ada puasa sunnah. Nah, faedah yang pertama yang diambil di sini bahwa itu amalan di dalam Islam yang paling besar, amalannya bukan keyakinan. Amalan di dalam Islam yang paling besar setelah sholat adalah puasa. Amalan syariat yang diajarkan di dalam Islam berupa amalan. Nah, orangnya otomatis harus beriman beragama Islam. Ini. Setelah sholat yang paling utama adalah puasa. Dan puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Dan tidak ada puasa yang wajib selain Ramadan. Rasulullah SAW tatkala ditanya hal alayya ghairuhu,
Apa ada kewajiban puasa bagi saya selain Ramadan? Rasul menjawab, enggak. Nah, meskipun begitu apabila ada dalilnya maka itu dibenarkan. Misalnya apa? Nazar puasa. Nah, maka yang nazar puasa wajib bagi dia menjalankan nazarnya. Nah, jadi itu. Dan itu ada dalilnya secara khusus. Tapi secara umum tidak ada puasa wajib selain puasa Ramadan. Selain Ramadan masih banyak puasa-puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu apa? Puasa yang diperintahkan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak sampai dosa. Jadi penting untuk diperhatikan. Kalau tidak ada perintah, ngapain puasa? Kamu tidak menjalankan perintah. Sedangkan sunnah itu menjalankan perintah. Nah itu. Nah, dan mengingatkan yang tadi bahwa sesungguhnya yang menjadikan dicintai oleh Allah adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Lalu ada faedah yang berkaitan dengan pengaruh ibadah. Kalau sholat tadi belum kita sebutkan, pengaruh sholat yang paling utama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah nur. Nur, ya. Rasulullah SAW bersabda, was-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Tapi yang dimaksud dengan cahaya di sini bukan cahaya zahir. Yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya jiwa, cahaya hati, cahaya maknawi. Apa cahaya jiwa itu? Apabila jiwanya itu diberi nur oleh Allah, dan sholat tadi itu adalah nur, ya, maka menjadi terang jiwanya melihat yang hak dan yang batil. Jiwa melihat itu bukan melihat ini untung dunia atau kerugian dunia, itu bukan jiwa. Nah, jiwa melihat itu adalah hak dan batil. Hak dan batil gitu. Karena terpancarkan nur, ada cahaya jiwanya, maka faham itu kebaikan, itu kebatilan. Itu faham, jelas. Oh itu baik, hak, benar, itu batil, itu jelas di dalam jiwa. Dan dia faham bahwa pemahaman berikutnya, kedalaman semakin mendalam. Yang hak itu bermanfaat dan yang batil itu madharat. Yaitu semakin mendalam ilmunya, semakin mendalam nurnya, semakin mendalam sholatnya, semakin faham itu hak itu manfaat, batil itu madharat. Di dunia di akhirat. Di dunia di akhirat. Gitu. Nah, apabila hati itu sudah faham bahwa itu hak, manfaat, bagaimana dengan dirinya? Dirinya butuh manfaat itu, kebenaran itu. Akhirnya terus jiwa ini cenderung terdorong kepada yang benar. Dan yang batil itu madharat, akhirnya jiwa ini terus menghindar, menjauh dari yang batil atau bagaimana menghapus yang batil. Kenapa? Karena itu adalah madharat. Itu jiwa apabila sudah terpancarkan nur. Seperti apa buktinya? Kalau orang itu dengan sholatnya betul-betul menjadi nur di dalam jiwanya, nah maka semua ibadah-ibadah yang lain itu menjadi terdorong melakukan itu, dan ketika ada yang batil langsung kita ini orang yang ahli sholat, ahli gini, dan itu kebatilan. Kalau tidak bisa dihapus, tidak bisa disingkirkan, ya dia yang menjauh. Udah, itu jadi jiwanya. Nah sekarang sholat, Rasulullah SAW bersabda, was-sholatu junnah. Wasiyam, sekarang puasa, wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Itu pengaruh daripada puasa. Puasa itu adalah benteng. Benteng apa? Di dunia ini benteng hawa nafsu, dan di akhirat puasa itu benteng dari api neraka.
Nah, jadi itu salah satu pengaruh yang utama, iya. Jadi kalau pengaruh sholat yang paling utama adalah nur, kalau pengaruh puasa yang paling utama adalah benteng tadi itu. Karena itu kalau pemuda itu sudah siap menikah diperintah menikah. Kalau belum mampu menikah diperintah puasa. Kenapa? Puasa itu benteng. Kamu pemuda yang seharusnya menikah nggak menikah supaya terbentengi dari yang haram. Apa yang haram itu? Mata melihat lain jenis itu senang. Ya, sulit dibentengi. Tapi kalau puasa menjadi ada benteng, sehingga tidak muncul pikiran kepingin melihat perempuan. Kalau melihat langsung tersadarkan bahwa kita puasa, kita sedang ibadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kepada Allah diisi yang haram? Nah, jadi itu. Nah, itu puasa ya. Ketika puasa, jangankan makanan yang haram, yang halal aja ditinggal. Nah, benteng gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jangankan hal-hal yang haram, yang halal saja dijaga dirinya. Nah, itu puasa. Akhirnya betul-betul hawa nafsu, yang mana Allah mensifati hawa nafsu ini senang dengan yang jelek, itu dibentengi. Itu faedah daripada puasa. Nah, dan Rasulullah SAW menjelaskan puasa ini adalah ajaran Islam yang paling utama setelah sholat. Nah, kemudian yang ketiga, gitu, ajaran Islam yang paling utama yang ketiga adalah zakat. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, gitu, wa dzakara lahu Rasulullah SAW az-zakat, dan setelah menyebutkan puasa Rasulullah menyebutkan zakat. Maka orang laki-laki dari Najd ini berkata, faqala hal alayya ghairuha, apa ada kewajiban saya dalam harta selain zakat? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban lain dalam bab harta selain zakat kecuali yang sunnah-sunnah. Yang sunnah yang sering dikenal dengan sedekah atau infak, yang sering dikenal seperti itu ya. Nah, tapi lafadz yang paling sempurna maknanya fokus kepada yang membedakan wajib dan yang tidak wajib itu adalah tatawwu, illa an tatawwa. Adapun lafadz sedekah itu bisa bermakna sedekah wajib, bisa bermakna sedekah sunnah. Nah, sedekah itu apa? Sedekah itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Mengeluarkan harta di jalan Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini namanya, intinya bahwa kata sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, contoh sedekah yang wajib. Nah, adapun yang sunnah, hampir semua kata sedekah untuk yang sunnah, tapi ada sedekah yang wajib ya. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk berdakwah, dan ini tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman itu setelah Fathu Mekah. Jadikan awal dakwamu kepada mereka adalah anta syahada alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadikan awal dakwamu kepada mereka adalah ikrar tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya adalah Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Ya. Fa inhum ata'u kalidali. Kalau mereka taat kepadamu dalam hal itu, maka ajarkan pada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Kalau belum 2 kalimat syahadat, tidak ada artinya sholat. Tapi kalau sudah taat di dalam bab tauhid, maka ajarkan sholat 5 waktu sehari semalam, itu diwajibkan oleh Allah. Fa inhum ata'u kalidalik. Nah, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha aftaradha alaihim shadaqah
ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sodako. Loh, mewajibkan sodako? Iya, sodako wajib. Nama lainnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang kaya, yang Islam, yang sholat, untuk dibagikan kepada yang fakir, yang Islam, yang sholat. Nah, yang kita ambil pelajaran, Allah mewajibkan sodako. Berarti sodako itu ada yang wajib. Sodako wajib, nama lainnya zakat. Ya. Nah itu. Nah, sodako sunnah itu yang paling umum di masyarakat kita dengan pemahaman yang juga dalilnya banyak bahwa sodako itu sunnah. Berarti sodako ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang kalau infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Itu arti lafadznya. Infak haram. Iya, gitu. Bagaimana itu? Nah, karena itu lafadz infak itu asli lafadznya itu ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Infak yang wajib, zakat yang paling pokok. Zakat itu juga disebut infak. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah." Orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Tafsir semua ulama ahlu sunnah, maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, kenapa? Karena ada dalil seperti itu, bahwa kanzun walladzina yaknizuna, orang yang menyimpan, kanzun itu simpanan, yang menyimpan harta kekayaan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar azab yang sangat pedih, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa dhuhuruhum wa fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti di hari kiamat akan dibakar hartanya di api neraka jahanam, lalu digosokkan sebagai azab untuknya di mukanya, di pinggangnya, di punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kamu simpan untuk kamu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan simpananmu. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kalau harta itu telah dikeluarkan zakatnya, apakah itu kanzun yang diancam tadi itu? Rasulullah SAW menjawab, enggak. Wahai Rasulullah, apabila kanzun simpanan itu telah dikeluarkan zakatnya, lah berarti di ayat yang mengatakan infak, yang menyimpan emas dan perak dan tidak diinfakkan di jalan Allah, dikaitkan dengan pertanyaan Aisyah, dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, sudah tidak jadi azab. Nah itu berarti lafaz yang diambil infak artinya bisa zakat atau infak wajib. Infak yang sunnah yang kita dengar, infak yang banyak, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti menanam biji tumbuh cabang 7 berbuah 100 setiap cabang, berarti nanam 1 panen 700. Nah itu secara umum maknanya adalah infak yang sunnah. Karena itu para sahabat tidak langsung didatangi oleh Rasulullah, keluarkan hartamu, tidak gitu, tapi dipanggil, wahai para sahabat berinfaklah. Nah ada yang infak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa? Karena infak secara umum sunnah. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Ada infak yang mubah. Mubah itu apa? Mubah nggak pahala, nggak dosa ya. Infak yang mubah, lafadznya infak artinya adalah belanja. Allah berfirman mensifati ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allah, yang nanti akhirnya mendapatkan surga Firdaus. Gitu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu.
Ibadur Rahman itu apabila mereka menginfakkan hartanya ndak boros, ndak irit. Menginfakkan hartanya maksudnya membelanjakan hartanya untuk kepentingan kehidupan dunianya, ndak boros. Nah, infak artinya belanja. Gitu. Dan ada infak yang haram. Infak kok haram? Gitu. Infak di jalan tauhid atau di jalan yang haram. Alladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabilit taghut. Orang kafir menginfakkan hartanya di jalan taghut. Menginfakkan hartanya infak tapi haram gitu. Nah itu. Lah di dalam Islam itu menginfakkan harta di jalan haram itu juga haram. Nah itu. Bagaimana menginfakkan harta? Ini mau perayaan nasional di kampung kita nanti ngundang orkes. Nah terus infak wajib misalnya satu kakak misalnya 20.000 dan boleh lebih daripada itu atau diharap yang punya diharap lebih daripada itu adalah infak di jalan yang haram. Kenapa? Karena yang mengundang yang haram hukumnya haram. Nah itu sekedar contoh ya. Nah berarti dari sisi bahasa kalau sodako itu ada yang wajib ada yang sunnah, itu saja ya. Lafadz sodako di dalam Quran dan sunnah. Kalau infak di dalam Quran dan sunnah itu bisa infak yang wajib, bisa infak yang sunnah, bisa infak tapi mubah, maksudnya adalah belanja tadi itu, beli baju ndak boros tapi juga ndak irit. Nah, kalau orang itu hartanya pas-pasan gitu, maka tidak boleh membeli baju yang harganya di atas standar dia. Kalau gajinya UMR ya sudah menikah kerja UMR, terus wah beli baju yang harganya 2 juta. Nah, ngapain? Loh kan ini tabungan sisa selama 1 tahun. Lah selama 1 tahun terus dibelikan baju gitu saja. Itu namanya orang yang boros. Enggak boleh. Ya. Nah, dan enggak boleh irit. Bagaimana? Rezekinya banyak terus bajunya harganya 150.000. Masya Allah hartanya banyak, simpanannya sekian, gudangnya atau tapi bajunya itu murah-murah 100.000, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Nikmatilah nikmat Allah SWT dan bersyukurlah kepada Allah. Nah itu, karena itu hamba Allah yang dicintai itu dipuji kalau infak enggak boros dan enggak irit. Infak di sini maksudnya belanja. Nah jadi itu. Nah dan tidak boleh tolong menolong di dalam yang haram. Tolong menolong dalam yang haram adalah menginfakkan hartanya di jalan yang haram. Gitu. Nah kemudian berikutnya, ya, apa ada selain yang wajib? Tidak ada selain yang wajib. Yang ada hanyalah yang sunnah. Tadi kita katakan tatawu. Tatawu itu artinya itu adalah perintah yang tidak wajib. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Demi Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Demi Allah saya tidak akan menambah ini dan tidak akan mengurangi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung dia kalau dia jujur. Wa fi riwayatin, faqala Rasulullah SAW, aflaha wa abihi in sadaqa, au dakhala al-jannata wa abihi in sadaqa. Gitu. Nah itu. Demi Allah kalau dia jujur, dia beruntung. Di dalam riwayat yang lain, demi Allah kalau dia jujur, dia ahli surga. Itu. Nah, faedah yang diambil bahwa Islam itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Ya, ini datang dari Najd menemui Rasulullah menanyakan tentang
Islam. Setelah mendapat jawabannya, wallahi la azidu an hadza wala anqusu, demi Allah saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seperti ini jiwa orang yang belajar Islam itu. Inilah Islam. Selain ini itu kembali kepada hukum asal. Enggak diharamkan ya udah, enggak diperintah ya enggak. Bukan ajaran Islam ya tidak dikatakan sebagai ajaran Islam. Mohon maaf ya, ulama-ulama ahlu sunnah yang betul-betul menjaga Quran dan sunnah itu banyak mengingatkan di zaman sekarang banyak hal-hal yang dimasukkan ke dalam Islam. Contoh ya seni Islam. Nah ini ya, seni Islam tidak ada di dalam Islam. Islam itu yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dan Islam itu seperti yang diungkapkan oleh orang Najd yang datang jauh-jauh menemui Rasulullah, wallahi la azidu an hadza wala anqusu, demi Allah saya tidak menambah dan tidak akan mengurangi. Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, beruntung kalau dia jujur. Nah jadi gitu. Nah ini penting untuk diperhatikan. Tidak boleh mengatakan ini adalah Islam padahal tidak diajarkan di dalam Islam. Dan tidak boleh mengurangi itu ada makna kesengajaan gitu. Kalau menambah itu pasti batil, tapi kalau kurang nah itu, kalau mengurangi itu hukumnya sama dengan menambah. Tapi kalau bukan mengurangi, tapi kurang dari yang diajarkan, kalau wajib dosa karena kurang. Tapi kalau tidak wajib tidak sampai dosa. Karena itu misalnya ada orang yang sholat waktu maghrib, semua setelah sholat zikir dulu, terus habis itu sholat ba'diyah, itu setiap habis sholat salam terus pergi. Kalau dia tidak mengurangi tapi gampangannya kurang, kenapa? Maghrib itu ada yang wajib, ada yang sunnah, setelah sholat itu zikir. Nah itu dia enggak, itu kalau enggak ada niat mengurangi ya, maka tidak sampai dosa. Tidak sampai dosa. Tapi kalau nambah, hati-hati, semua tambahan di dalam Islam itu batil. Lah kalau enggak sengaja dia mengikuti kesesatan. Dia mengikuti kesesatan. Enggak ada kayak gitu di dalam Islam. Nah, jadi itu pentingnya memahami di dalam ini. Karena itu ulama ahli sunnah menjelaskan al-iqtisadu fis sunnah khairum min al-ijtihadi fil bid'ah. Iqtisad sedikit tapi sesuai tuntunan, enggak sampai kurang ya. Loh ini enggak dilakukan sunnah, banyak enggak dilakukan. Dia Masya Allah sedikit sekali. Sholat yang wajib tok, yang sunnah hampir enggak melakukan. Namanya gitu ya. Puasa Masya Allah hampir enggak pernah puasa sunnah. Tapi kalau wajib sedikit sekali. Itu jauh lebih baik daripada banyak tapi itu tidak ada tuntunannya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi amal perbuatannya? Ya, paling rugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat amalnya di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira bahwa di dunia ini dia betul-betul melakukan amalan-amalan yang baik. Nah itu orang yang paling rugi gitu. Kenapa? Berjuang mengira amalnya baik, ternyata itu tidak ada ajarannya. Itu adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Nah itu. Nah diambil dari mana tadi itu?
Tidak ada selain itu kecuali yang sunnah. Nah jadi ya, yang sunnah itu perintah yang tidak sampai wajib. Nah jadi itu. Lah terus yang akhir orang Arab, orang Najd ini, wallahi la azidu an hadza wala angkusu atau wala ungkisu, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Nah jangan sampai menambah-nambah gitu. Dan gitu, jangan sampai mengurangi. Lah kalau kurang yang wajib jangan sampai kurang, dan ketahuilah yang sunnah itu juga harus diperhatikan, karena dengan yang sunnah ini akan jadi sebab utama mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bab ini, bab berikutnya itu adalah rukun Islam. Dan rukun Islam itu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa disebut lagi. Karena itu faedah-faedah lain insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, mau. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Bilal. Bilal kan selalu sholatnya? Iya. Apakah ada tuntunannya dari Rasulullah? Iya, ini. Iya. Itu bid'ah. Itu kebodohan dari beberapa sisi yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, gitu ya. Ya, jadi saya pernah membaca, karena pertanyaan orang, Ustadz itu katanya semua bid'ah itu tersesat. Lah ini Bilal melakukan sholat sunnah wudu, gitu. Terus justru menjadi sebab utamanya langkahnya didengar oleh Rasulullah di surga, gitu ya. Itu adalah karena sholat sunnah wudu. Nah, terus dikatakan itu adalah bid'ah karena nggak ada tuntunannya. Itu kebodohan dari beberapa sisi. Kenapa? Karena hadis tentang sandal atau Rasulullah mendengar langkahnya Bilal di depannya di surga itu hadisnya itu adalah ajaran Islam. Hadisnya itu bunyinya Bilal, bunyinya hadisnya Bilal ya. Nah, bukan suara kakinya, tapi jawabannya Bilal, gitu. Itu yang diajarkan kepada saya. Yang diajarkan kepada saya. Bagaimana lafaz hadisnya? Gitu. Shallaitu raka'ataini, jadi ma tawaddatu min lailin aw naharin illa shallaitu raka'ataini ma kutiba li an usalli. Ya. Tidaklah saya wudu baik malam maupun siang, kecuali setiap wudu saya sholat 2 rakaat yang diajarkan kepadaku untuk aku lakukan. Diajarkan kepada Bilal. Ya. Ma kutiba li an usalli. Sekarang hadis itu kalau dibuka di internet kan gampang muncul. Kita buka dulu ya. Nah ini kita ketemu. Lambat bukanya. Kita baca hadisnya ya.
Haddatsani Abi haddatsana Ibnu Numair haddatsana Abu Hayyan an Abi Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin, ceritakan kepadaku yang paling kamu harapkan dari amal. Amil tahu fil Islam, yang kamu kerjakan di dalam Islam, gitu. Fa inni sami'tul lailah, sesungguhnya tadi malam saya mendengar khashfa na'laika baina yadayya fil jannah, derap langkahmu di depanku di surga. Faqala Bilal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan, saya tidak punya amalan yang paling aku harapkan yang bermanfaat untukku di dalam Islam, ya. Illa anni lam atatohar tohuron taman fi sa'atin min lailin wa nahar, kecuali saya, gitu. Saya maksudnya saya punya amalan, ya, apa itu? Lam atatohar tuhuron taman, saya tidak pernah bersuci secara sempurna fi sa'atin min lailin aw nahar, baik malam maupun siang, illa shallaitu bidzalika tuhur, kecuali setelah saya bersuci saya sholat tuhur, ya, sholat tuhur, sholat setelah bersuci, sholat sunnah suci, ya, sholat tuhur, maka taballahu azza wa jalla li an usalli, apa yang ditetapkan oleh Allah untukku untuk aku sholat, ditetapkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali yang diajarkan untuk aku lakukan, sholat sunnah tuhur, nih. Maka taballahu azza wa jalla li an usalli, gitu. Nah, dan di dalam riwayat yang kedua, ma amiltu amalan fil Islam, saya tidak mengamalkan amalan di dalam Islam, arja, yang aku harapkan, min anni lam atatohar tuhuran taman fi sa'atin min lailin aw nahar, selain setiap aku bersuci malam atau siang, gitu. Illa shallaitu li rabbi, kecuali saya sholat untuk Tuhanku, maka tabalian usolli, apa yang telah diajarkan kepadaku untuk aku sholat. Sholat sunnah tuhur diajarkan kepadanya, bagaimana tidak diajarkan terus mengamalkan? Itu satu. Hadisnya sendiri menunjukkan ada pelajarannya. Bagaimana kok dikatakan bid'ah? Itu satu. Yang kedua, di zaman Nabi masih hidup, ya, kalau ada amalan sahabat sampai kepada Rasulullah SAW, baru ditanyakan, lalu Rasulullah SAW membenarkan, maka itu sunnah, itu bukan bid'ah. Jadi sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah yang disabdakan oleh Rasulullah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua sunnah takririyah. Takrir apa? Ditetapkan atau dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berbicara gitu, Rasulullah tidak berbuat, sahabat yang melakukan. Tidak ada ucapan Rasulullah ajaran, tidak ada keteladanan, tidak ada ucapan, tidak ada ajaran, tidak ada amalan, tidak ada keteladanan. Berarti dari Rasulullah enggak, sahabat yang berbuat benar, maka itu sunnah. Ada lagi, amalan sahabat tidak ada ajarannya, sampai kepada Rasulullah ternyata disalahkan oleh Rasulullah, gitu ya. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Contoh, Ammar bin Yasir, ahli surga ya. Salah satu yang disebut ahli surga, Ammar bin Yasir, gitu ya. Nah, sebelum faham tentang tayamum, junub gulung semuanya sampai rata, semuanya kesentuh tanah. Tuh. Sampailah kepada Rasulullah menceritakan. Rasulullah SAW tersenyum lalu mengatakan, cukup kamu menepukkan kedua tangan, mengusap
wajah dan tangan. Gantinya junub. Itu kan kalau gantinya wudu kan masuk akal. Meskipun gantinya wudu nggak ada mengusap kepala, nggak ada mengusap kaki, ya cukup wajah dan tangan. Ngusap kepalanya enggak, ngusap kakinya juga enggak. Gantinya wudu ya. Bahkan gantinya junub pun cukup menyebutkan. Nah, apa yang diambil pelajaran? Ini bahwa amalan sahabat apabila sudah sampai kepada Rasulullah dibenarkan, itu namanya sunnah, ya, namanya sunnah. Kalau ternyata disalahkan, itu ijtihad dan salah. Nah, gitu ya, ijtihad dan salah. Nah, meskipun sahabat. Nah, apakah Islam sudah sempurna? Belum waktu itu. Setelah itu di akhir Rasulullah SAW, Islam ini sempurna. Kalian harus berpegang dengan tuntunanku dan tuntunan khulafaur rasyidin, sunnahku dan sunnah. Dan yang tidak ada tuntunannya itu bid'ah. Nah, jadi itu setelah Islam sempurna. Nah, meskipun begitu, ulama ahli sunnah menjelaskan tentang ijtihad. Iya, ijtihad di dalam bab yang berkaitan dengan dibutuhkan ijtihad, maka kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, maka ijtihad. Tapi kalau ada ayat, ada hadis, tidak boleh ijtihad, karena ijtihad itu pemahaman. Gitu. Nah, yang berijtihad tidak semua orang, tapi yang betul-betul menguasai ayat dan hadis dan kandungannya. Karena kalau tidak gitu nanti tersesat. Oh, nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis kok ijtihad. Nah gitu. Nah, ngerti ayat, ngerti hadis, menguasai dan kandungannya juga menguasai, baru. Karena itu di dalam usul fikih itu ada syurutul mujtahid. Syarat-syarat orang itu boleh ijtihad. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa nah, kalau betul-betul mujtahid mengamalkan amalan atas dasar ijtihad, gitu. Nah, maka kalau betul-betul mujtahid, kalau dia salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi bagaimana dengan ulama berikutnya? Kalau menilai, oh ternyata itu salah berdasarkan dengan dalil yang lebih kuat, maka ijtihadnya salah, tidak boleh diikuti. Nah, jadi itu. Nah, dan ibadah itu bukan dengan ijtihad. Ibadah itu menjalankan perintah, bukan berijtihad memunculkan amalan. Ibadah itu menjalankan perintah. Apa yang ada perintahnya, itulah yang harus dikerjakan. Menjalankan perintah itu ibadah. Dan ada ungkapan Syekh Utsaimin yang subhanallah, bagi saya itu sangat bagus, luar biasa. Gitu. Kenapa kok sangat bagus? Karena bukan ayat, bukan hadis, tapi maknanya itu sangat luar biasa. Itu apa itu? Bahwa menjalankan yang diperintah tidak akan bisa sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah. Gitu ya. Menjalankan yang diperintah tidak akan bisa sempurna. Ngapain menjalankan yang tidak diperintah? Yang diperintah itu loh, kamu jalankan yang diperintah, tidak akan bisa semua, tidak akan bisa manusia itu. Kalau bisa sempurna semuanya, memang Rasul, memang sahabat, gitu. Nah itu, nah patokan dengan yang diperintahkan saja, tidak akan bisa sempurna. Lah kalau itu aja nggak sempurna, ngapain menjalankan yang tidak ada perintahnya? Menjalankan yang tidak ada perintah akan semakin mengurangi yang diperintahkan. Ya, misalnya begini. Wah, orang itu luar biasa sehingga mendapatkan 95 dari semua perintah. Misalnya gitu ya. Nah, seandainya ada orang semisal dengan itu, terus menjalankan yang tidak diperintah,
10 misalnya, maka harusnya 95, jadinya tinggal 85. Kenapa? Kemampuannya maksimal itu, yang maksimal tadi itu, yang luar biasa itu 95, nggak bisa 100. 95 itu yang maksimal menjalankan yang. Kalau seandainya dia kurangi untuk menjalankan yang tidak ada perintah, maka sunnahnya akan berkurang, tuntunannya akan berkurang. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberikan penjelasan gitu. Menjalankan perintah tidak sempurna, nggak akan bisa sempurna kok melakukan yang tidak diperintah, atau ini diperintah tidak dilakukan, ini nggak diperintah dilakukan, itu kurang akal, katanya gitu. Itu kurang akal. Nah, dan coba diperhatikan, ternyata betul, gitu. Ternyata betul, yang menjalankan yang tidak ada perintahnya banyak meninggalkan sunnah. Yang berusaha, itu tidak ada tuntunannya, ditinggalkan. Kita harus maksimal menjalankan yang ada tuntunannya, masih banyak yang belum dilakukan. Jadi menjalankan yang ada tuntunannya aja tidak bisa semua. Nah, jadi itu. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin saya tambahkan juga. Berarti sunat sholat setelah wudhu ini di hadis nomor 143 ada perintahnya. Nah, jadi ada perintahnya. Kalau tadi kan hadisnya menunjukkan ada ajarannya. Di hadis lain diperintahkan. Tapi bukan hadisnya Bilal, bukan hadis tentang Bilal tadi itu. Itu ada ajarannya. Cuman orang tadi itu kan ngambilnya hadis itu. Ini enggak ada ajarannya. Kok malah jadi ahli surga gitu ya. Nah itu. Nah, kalau pembahasan di dalam Islam ada ajarannya, ini hadisnya perintah, gitu. Nah, dan bahkan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pahalanya apabila antara wudhu dan sholat itu tidak la yuhaditsu fihima, gitu. Tidak ngomong antara wudhu dan sholatnya, maksudnya ngomong urusan dunia. Ghufirat, gitu. Khotoyahu, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni. Loh, jadi kayak gitu. Ada ajarannya. Nggak hadisnya Bilal itu loh. Bilal itu kan, Bilal pun hadisnya sendiri itu mengajarkan, mengatakan yang diajarkan kepadaku untuk aku sholat. Nah, ada ajarannya, itu hadis itu. Yang kedua, di zaman Nabi masih hidup, sahabat melakukan amal yang tidak ada ajarannya, terus dibawa kepada Rasulullah, dibenarkan, itu jadinya sunnah, bukan bid'ah. Lah sekarang kalau di zaman Nabi sahabat melakukan tidak ada ajarannya, Nabi masih hidup, apa enggak bid'ah? Enggak, ijtihad, nanti dibawa ke Nabi, dibenarkan apa disalahkan. Seperti Ammar bin Yasir yang gulung-gulung gantinya junub, enggak ada air tadi itu. Itu bukan bid'ah, itu ijtihadnya sahabat, lalu dibawa kepada Nabi. Wahai Nabi, saya junub, tidak ada air, gitu. Gantinya bagaimana? Meskipun sudah paham, kalau wudhu tayamum lah, kalau junub, nah itu ya, gulung dia, gulung. Gitu. Nah terus datang kepada Nabi SAW. Nah jadi kalau Nabi masih hidup, apapun amalan yang ada itu tidak disebut bid'ah, tapi disebut gitu, sunnah atau ijtihad yang lalu disalahkan oleh Nabi. Nah jadi gitu. Nah ini adalah di dalam hadis tersebut tertera demi ayahnya. Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberi penjelasan bahwa dulu sumpah itu demi ayahnya, demi ayah saya, demi ayah dan ibu saya. Banyak gitu, hadis yang kayak gitu. Tapi ada bab Rasulullah SAW bersabda gitu, man halafa falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah harus menyebut sumpahnya itu demi Allah atau dengan menyebut nama Allah, atau diam tidak sumpah. Yang kedua, ada larangan bersumpah dengan bapak dan ibu atau dengan selain Allah.
Itu. La tahlifu bi abaikum. Kalian tidak boleh sumpah dengan menyebut bapak-bapak, demi bapak, demi bapak, tidak boleh. Man halafa falyahlif billah. Siapa yang bersumpah maka harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan bahwa sumpah dengan menyebut nama Allah itu kufur dan syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Setelah 1 2 3 sumpah dengan nama Allah dengan beda bentuk ya. Ya. Yang bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah atau diam. 1. Enggak boleh sumpah. Diam itu enggak boleh sumpah. Sumpah dengan nama Allah atau enggak boleh sumpah. Nah gitu ya. Yang kedua, tidak boleh sumpah dengan menyebut bapak-bapak. Yang ketiga, sumpah dengan menyebut selain Allah kufur dan syirik. Nah sekarang dipertemukan bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan baik Rasulullah maupun sahabat sumpah dengan bapak atau dengan bapak dan ibu atau dengan yang semisal. Syekh Utsaimin memberi penjelasan bahwa bisa jadi karena tidak ada penelitian seperti nasikh mansukh. Apa nasikh mansukh? Kalau nasikh mansukh, oh ini dulu terus dihapus dengan larangan. Lah ini tidak diketahui dulu sama larangannya, gitu loh. Nah, jadi, karena itu bisa jadi sumpah dengan bi abi anta wa ummi, demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku. Wahai Rasulullah, itu sahabat kepada Rasulullah, sumpahnya nyebut 3. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku wahai Rasulullah. Nah itu ya. Itu hadis sahih gitu. Nah, sumpah demi bapaknya, demi Rasulullah, demi ibunya. Terus ini tadi Rasulullah SAW, aflaha wa abihi in sodaqo. Beruntung demi bapaknya. Demi di sini sumpah, bukan bahasa Indonesia orang tua saya kerja demi anak, bukan itu ya, tapi ini sumpah gitu. Dia beruntung sumpah demi bapaknya apabila dia jujur. Nah gambarnya gitu ya. Nah bagaimana kok ada hadis tentang sumpah tadi itu harus dengan nama Allah, terus kok ini ada hadis sumpah dengan macam gini. Nah 1 bisa jadi ini di awal-awal Islam, setelah itu syariat turun tidak boleh lagi sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Itu 1. Gitu. Kenapa kok pakai bisa jadi? Karena tidak ada pembahasan nasikh mansukh dalam hal ini. Nah gitu ya. Yang kedua itu, kalau ternyata tidak ada nasikh mansukh, gitu ya, maka sumpah, ada dalil sumpah dengan menyebut nama selain Allah, ada dalil-dalil yang lebih banyak, lebih kuat, lebih pas larangan, ancaman, maka ini yang lebih kuat daripada itu. Ini yang lebih kuat daripada itu. Karena itu kalau ada hadis gitu ya. Nah, kayak begini terus ada ancaman, ada dan apalagi lebih kuat dan lebih banyak, maka ini yang dipakai. Yang ketiga, kalau Rasulullah SAW bisa jadi itu kekhususan. Kenapa? Karena kalau Allah yang bersumpah, banyak bersumpah dengan menyebut makhluk. Wasyamsi wa duhaha, demi langit dan cahayanya. Wallaili, demi malam. Wallaili idza yaghsha, demi malam tatkala menutupi. Wassamai wa thariq, demi langit dan demi thariq. Wa ma adraka ma thariq, tahukah kamu apa thariq ini? Bukan jalan ya. Apa thariq ini? An-najmus tsaqib. Thariq ini adalah bintang-bintang yang berkilau. Gitu. Wattini wazaitun, demi buatin, demi buah zaitun. Gitu. Wal asri, demi masa. Nah, Allah kok bersumpah dengan menyebut makhluk, dan Allah juga dalam Al-Quran menyebut sumpah demi dirinya. Gitu. Nah, Allah SWT tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Kalianlah wahai manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian perbuat.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah berbuat, manusia yang ditanya atas apa yang manusia perbuat. Lah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban apabila sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, lah kalau Rasul wallahu alam bisa jadi tadi itu masuk dalam bab nasikh mansukh, itu di awal terus akhirnya tidak boleh, atau ini lebih kuat daripada itu, atau itu kekhususan. Nah itu, ini tadi itu saya tidak mengartikan ini, tapi ternyata yang belajar ini nanyakan gini, berarti saya bersyukur sekali, jazakumullahu khairan, antum berarti betul-betul perhatian dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Kenapa? Saya dari awal tidak mengartikan sumpah loh tadi itu. Ya, sengaja saya itu gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sodaqo, beruntung dia kalau dia jujur. Wa fi riwayatin aflaha wa abihi in sodaqo, gitu. Beruntung demi Allah beruntung kalau dia jujur. Tadi itu saya ngartikannya demi Allah, padahal di sini itu wa abihi. Saya ulang terus saya balik lagi gitu. Nah jadi saya balik itu. Jadi itu. Nah terus maksudnya saya balik itu, beruntung demi Allah kalau dia jujur, demi Allah kalau dia jujur beruntung. Nah gitu. Nah saya tak ulang itu. Nah terus yang ketiga gitu, dakhalal jannata wa abihi in sodaqo, masuk surga demi Allah kalau dia jujur. Saya tetap mengartikan masuk surga demi Allah, padahal wa abihi demi bapaknya gitu. Tapi ternyata antum menanyakan, kok ini demi ayahnya, apakah ini diperbolehkan? Nah itu berarti antum betul-betul perhatian dengan pelajaran ini. Sampai saya belokkan, antum tanyakan. Jazakumullahu khair. Nah adapun pemahamannya tadi sudah jadi jawabannya ya. Nah jadi tidak hanya satu ini, ada beberapa hadis sumpah dengan menyebut nama, demi bapak saya, demi ibu saya, demi bapak saya, demi engkau, demi ibu saya. Nah itu ada, dan jawaban ulama seperti tadi itu. Nah, gimana? Haji kok tidak disebutkan, bagaimana? Bisa jadi ini syariat haji belum. Satu. Yang kedua, bisa jadi Rasulullah faham bahwa ini pelajaran pertama bagi dia. Nah jadi itu, karena itu ini haji tidak disebutkan. Padahal haji juga rukun Islam. Karena itu bab yang akan datang itu babnya adalah pilar-pilar Islam atau rukun Islam, gitu. Nah, jadi bab yang akan datang itu bab urutan ini, urutannya bab kita ini setelah ini itu bab berikutnya adalah hadis tentang rukun Islam. Gitu. Mungkin itu dulu yang kita fahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.